Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan PM 2435101335. Pada video kali ini saya akan membaca buku bab 3 dari matkul pemrograman web, yaitu The Art of Styling atau Modern CSS Layouts. Capaian pembelajaran: setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu memonopoli kendali atas setiap piksel elemen menggunakan pemahaman mendalam tentang the box model. Yang kedua, menghitung dan memprediksi skor spesifitas CSS untuk memenangkan perang antar selektor, merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi menggunakan sistem flexbox, membangun struktur grid dua dimensi yang kompleks untuk desain halaman utama menggunakan CSS Grid, menerapkan strategi mobile first dan responsive design agar tampilan aplikasi adaptif di segala ukuran layar. Yang pertama, the box model mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada konteks area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemen bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanya tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan layar ke belakang warna atau background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding yang bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding atau halaman dalam dan margin atau lingkungan luar, dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis atau seperti solid, dash, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika dekoratif atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border yang sering dibuat transparan dan sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk dan berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun ada satu masalah besar dalam model standar CSS atau content box, yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 180 pixel lalu menambahkan padding 20 pixel dan border 5 pixel, total lebar elemenmu akan membengkak menjadi 150 pixel atau 100 tambah 20 kiri plus 20 kanan plus 5 kiri plus 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk saat ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jika
kamu set width 100 pixel dan lebar totalnya akan tetap 100 pixel, dan browser akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global atau box sizing atau border box di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi induktif dan prediktif sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunmu kokoh. Lanjut, yang kedua itu CSS specificity and the concept. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, mereverse browser, tapi tampilan tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascading atau air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik, bobotnya aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan. Yang disebut specificity adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor atau BCD di tingkat terendah. Ini elemen sektor seperti H1, P, div yang hanya bernilai 1 poin. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor seperti BCN, car, atribut selektor, dan pseudo kelas yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header, main yang memiliki kekuatan setara 100 poin. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style atau style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser ini menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan dipublikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya jika kamu warnai tombol dengan submit btn atau color red, kamu tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan dash blue btn color blue, karena poin selalu mengalahkan 10 poin kelas. Ini menciptakan kode yang kaku atau air-grade dan sulit dipelihara atau humanitable, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan kelas untuk styling yang membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada senjata pamungkas yang sering digunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika, spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menyimpannya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut, misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakannya untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font, family, line height. Secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti yang berhubungan dengan kontak seperti width, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan.
Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu di penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkannya dengan inisial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry atau don't reveal yourself dan efisien. Kesimpulannya, spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifisitas serendah dan sedatar mungkin, atau keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifisitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Ketiga, Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa dan melibatkan penyalahgunaan seperti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox atau Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani data letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi keduanya tidak secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container induk dan flex items atau anak. Dengan memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan, seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti align items digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis, misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat yang di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Hal ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh atau grow dan menyusut sering mengisi ruang yang tersedia. Properti flex grow, flex shrink, dan flex basis sering disingkat menjadi flex, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak di pencarian tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah. Sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun cukup dengan 3 baris kode: display flex, justify content, center, align item, center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun di tengah-tengah induknya, tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan property order yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan di desktop. Namun penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card from control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita untuk membuat banyak div wrapper tambahan. Di sini batasan satu dimensi mulai terlihat.
Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout atau ukuran item memengaruhi grid, yang berbeda dengan kakaknya CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexworks untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan atau alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Selanjutnya yang keempat, CSS Grid System atau arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris atau rows dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya Grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar Grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan Grid template columns dan Grid template rows pada elemen induk. Di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR atau fraction unit. Satu FR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia. Misalnya, Grid template columns 1 FR, 2 FR akan membagi kolom menjadi dua, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama. Secara otomatis dan responsif, ini jauh lebih fleksibel daripada persentase karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi menggunakan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout mesenmu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa mewarnai area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer, lalu menyusunnya seperti poverty grid template areas. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca, reliable, dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas entah kenapa, kamu cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang didamai-damaikan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis atau auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful karena dikombinasikan dengan fungsi min-max dan autofit dan atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar yang tidak perlu menulis ataupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dan desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Selain itu, Grid memecahkan masalah klasik jarak antar elemen. Dengan properti gap dulu, Grid gap di masa lalu, untuk memberi jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir atau last child, yang sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel grid dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grid juga memungkinkan item untuk saling tumbang tindih atau overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris atau line-based placement, dan Z-index memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan Grid dan kapan menggunakan Flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan Grid untuk tata letak halaman utama atau makro layout
yang membutuhkan presisi 2D. Dan gunakan Flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam cell grid tersebut atau micro layout. Seperti menyusun icon dan teks di dalam tombol, keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. CSS Power Couple menggabungkan keduanya, memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Responsif strategi atau desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, iPad, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries atau add media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai scalar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 760 pixel, maka susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil atau zoom out yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu, lalu memaksanya, lalu masuk ke layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layout pecah, kita mendesain untuk layar terkecil lebih dahulu. Secara kode, ini berarti gaya default kita di luar media query adalah untuk tampilan mobile. Dan kita menggunakan min width media queries untuk menambahkan kompleksitas. Saat layar membesar, pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu membuat atau memproses kode CSS desktop yang berat yang kemudian ditimpa. Mereka hanya memuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enchantment mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoints atau titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375 pixel untuk iPhone X dan 708 pixel untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran yang aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan, bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries atau add container. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran viewport atau jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan sebuah komponen atau misalnya kartu produk untuk sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konsep utama yang lebar. Tanpa perlu menulis kelas modifier tambahan, ini adalah revolusi besar bagi komponen based arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair atau fluid typography. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan M alih-alih px untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logika properti seperti margin inline start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Dengan menggunakan properti logis, layout kita akan otomatis membaik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah, tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk model RTL.
Ini adalah bentuk responsivitas terhadap gaya dan bahasa. Memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap pengguna. Selanjutnya yang keenam, integrasi keislaman atau harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan atau jam adalah salah satu sifat Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita juga sedang meladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak terdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan atau keseimbangan, dan nizam keteraturan alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut. Di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model atau padding border margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, serta memiliki benteng perlindungan diri. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk, mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernapas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specified and the case dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih al-aulawiyat. Dalam CSS, aturan lebih spesifik dan mengalahkan aturan yang umum, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang perintah yang bersifat umum, dan ada dalil yang bersifat khusus yang mengkhususkan dalil umum. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah dan di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang salih ilkoli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibaratkan akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah, sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks. Islam memberikan ruang ruksah bagi musafir, orang sakit, dan kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membenarkan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi atau keadilan. Lawan dari adil adalah zalim. Jika kita menggunakan tabel untuk layout atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Yang ketujuh, kesimpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini mengungkapkan misteri di balik latar letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut ini intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama, kota adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser,
Segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang atau box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global atau box sizing border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Yang kedua, spesifisitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki perusahaan. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifisitas tetap datar dan mengandalkan kelas. 3. Flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai penyelarasan satu dimensi untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat, responsivitas bukan sekadar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Container queries ini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya pivot browser. Kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers seperti margin left 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relatif fungsi Clark dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh agar dapat tetap rapi, modular, dan terstruktur. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.